Halo anak-anak hebat, jumpa lagi dengan Ibu Guru Suci. Bagaimana kabarnya semua? Ibu harap kalian semua dalam keadaan sehat ya. Dan jangan lupa untuk mematuhi protokol kesehatan. Nah, adapun materi yang akan Ibu Guru ajarkan hari ini adalah cara makhluk hidup menyesuaikan diri, atau bisa dikenal dengan nama adaptasi. Adapun tujuan pembelajaran yang akan Ibu Guru ajarkan pada kali ini, yang pertama, anak-anak akan dapat menganalisis cara makhluk hidup menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Yang kedua, anak-anak dapat menyajikan karya tentang cara makhluk hidup menyesuaikan diri dengan lingkungannya sebagai hasil penelusuran berbagai sumber. Adapun materi yang akan kita pelajari hari ini, yang pertama, pengertian makhluk hidup dan cara menyesuaikan diri. Yang kedua, cara menyesuaikan diri pada manusia. Yang ketiga, cara menyesuaikan diri pada hewan. Yang keempat, cara menyesuaikan diri pada tumbuhan. Ayo kita simak penjelasannya. Makhluk hidup adalah makhluk yang dapat berkembang biak atau bereproduksi atau memproduksi dirinya sendiri. Adaptasi adalah suatu kemampuan makhluk hidup dalam menyesuaikan keadaan diri terhadap lingkungan hidupnya. Adaptasi bisa juga diartikan cara organisme dalam mengatasi tekanan lingkungan sekitarnya untuk bertahan hidup. Adapun tujuan dari beradaptasi, yang pertama, untuk mendapatkan makanan. Yang kedua, menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Yang ketiga, menjaga kelangsungan hidup. Yang keempat, mempertahankan eksistensi spesiesnya di muka bumi. Adapun jenis-jenis adaptasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, morfologi. Morfologi merupakan penyesuaian bentuk tubuh dan struktur tubuh luar makhluk hidup atau alat-alat tubuh makhluk hidup terhadap lingkungannya. Yang kedua, fisiologi. Fisiologi merupakan penyesuaian fungsi alat tubuh bagian pada makhluk hidup terhadap lingkungannya. Yang ketiga, tingkah laku. Tingkah laku merupakan penyesuaian makhluk hidup terhadap lingkungannya dalam bentuk tingkah laku. Pada materi kedua ini, kita akan mempelajari adaptasi pada manusia. Adaptasi pada manusia ini terbagi atas: yang pertama, morfologi; yang kedua, fisiologi; yang ketiga, tingkah laku. Ayo kita simak penjelasannya. Morfologi adalah penyesuaian bentuk tubuh makhluk hidup atau alat-alat tubuh makhluk hidup terhadap lingkungan tempat tinggalnya. Adapun adaptasi manusia secara morfologi diantaranya: yang pertama, warna kulit. Di daerah panas, kulit manusia yang terpapar sinar matahari akan cenderung lebih menghitam. Ini bertujuan agar dapat menghalau radiasi sinar UV matahari. Yang kedua, rambut manusia. Rambut pada kulit berdiri saat suhu mulai dingin. Sedangkan pada hidung, rambut berfungsi menyaring debu. Yang ketiga, ukuran badan. Tubuh kebanyakan orang yang tinggal di daerah dingin memiliki ukuran tubuh yang lebih besar dibandingkan dengan orang yang tinggal di daerah panas.
Yang keempat, anggota gerak. Salah satu anggota gerak pada manusia yaitu tangan. Tangan manusia beradaptasi untuk menggenggam ataupun memegang sesuatu. Yang kelima, gigi. Manusia merupakan makhluk pemakan segala atau biasa disebut omnivora. Jadi, struktur giginya sesuai dengan apa yang mereka makan. Yang keenam, tulang panggul. Pada wanita memiliki pelvis yang ringan dan luas dibandingkan pada pria yang memiliki lebih besar rongga, dalam dan sempit. Adaptasi fisiologi. Adaptasi fisiologi adalah adaptasi yang meliputi fungsi alat-alat tubuh. Adapun adaptasi manusia secara fisiologi, yang pertama, sel darah merah. Jumlah sel darah merah orang yang hidup pada daerah pantai lebih sedikit dibandingkan dengan orang yang tinggal di daerah pegunungan. Ini dipengaruhi oleh kadar oksigen di dalam tubuhnya. Karena di daerah dataran tinggi, tekanan udara dan kadar oksigennya lebih rendah dibandingkan dengan orang yang tinggal di daerah pantai atau dataran rendah. Yang kedua, ukuran jantung. Seorang atlet rata-rata mempunyai ukuran jantung yang lebih besar dibandingkan ukuran jantung orang pada umumnya. Ini disebabkan kemampuan organ terutama jantung pada atlet sudah terlatih untuk menyuplai darah, terutama darah yang kaya oksigen ke seluruh tubuh lebih banyak dari orang normal. Yang ketiga, berkeringat. Ketika panas, kita akan mengeluarkan keringat. Keluarnya keringat membuat tubuh kita akan dingin. Karena panas tubuh diambil untuk menguapkan keringat pada permukaan tubuh kita. Yang keempat, mengeluarkan urin. Di saat udara lebih dingin, maka orang lebih sering mengeluarkan urin. Saat suhu turun, pelebaran tubuh juga menurun, berkontraksi, dan menahan lebih sedikit cairan. Itu sebabnya kita menghasilkan lebih banyak urin. Tubuh bereaksi terhadap dingin untuk melindungi dirinya sendiri, mengirimkan lebih banyak darah ke inti tubuh di mana organ berada, dan mengurangi aliran ke ekstremitas. Yang kelima, mata. Mata manusia dapat menyesuaikan dengan intensitas cahaya yang diterimanya. Ketika berada di tempat gelap, maka pupil mata akan membuka lebar. Adaptasi tingkah laku. Adaptasi tingkah laku adalah adaptasi yang berupa perubahan tingkah laku. Adapun contoh adaptasi tingkah laku pada manusia, yang pertama, pakaian. Ketika cuaca dingin, manusia akan menggunakan pakaian yang lebih tebal. Contohnya, jaket. Pada saat musim panas, manusia cenderung menggunakan pakaian yang lebih tipis, seperti baju kaos ataupun celana pendek. Yang kedua, menutup telinga. Pada saat mendengarkan suara yang keras, maka manusia akan menutup telinga mereka. Yang ketiga, berkedip. Ketika manusia kelilipan atau terpapar debu, maka secara tidak langsung mata manusia akan mulai berkedip. Sekarang kita akan mempelajari adaptasi yang ketiga, yaitu adaptasi pada hewan yang terbagi atas morfologi, fisiologi, dan juga tingkah laku. Adapun contoh adaptasi hewan secara morfologi, ayo kita simak. Yang pertama, pada burung. Adaptasi adalah proses penyesuaian diri. Burung elang beradaptasi dengan cara memiliki mata yang tajam, cakar untuk menggenggam mangsa, serta paruh yang tajam untuk merobek kulit mangsa. Selanjutnya, adaptasi pada ayam.
Hewan ayam beradaptasi dengan bentuk paruh yang memungkinkan untuk memakan biji-bijian dan hewan kecil. Ayam memiliki bentuk kaki khusus yang digunakan untuk mengais tanah saat mencari makanan. Ayam memiliki bulu yang berminyak untuk mempertahankan kelembapan kulit dan tubuhnya. Selanjutnya, ada burung pelikan. Burung pelikan memiliki kantung besar di paruhnya. Kantung ini berguna untuk menciduk ikan dan air. Pada burung pelikan, kaki digunakan untuk berenang dan paruh untuk menangkap ikan. Selanjutnya, burung pipit. Burung pipit melakukan adaptasi morfologi yang dapat dilihat dari bentuk paruhnya yang pendek dan juga tebal. Hal ini merupakan adaptasi terhadap makanan. Makanan burung pipit adalah biji-bijian. Yang kedua, kita akan membahas adaptasi morfologi pada hewan kutub. Contohnya, beruang kutub. Beruang kutub memiliki cakar yang tajam yang berfungsi untuk mencengkeram mangsanya. Beruang kutub memiliki gigi taring yang tajam yang berfungsi untuk mengoyak daging mangsanya. Beruang kutub merupakan hewan karnivora, yaitu hewan pemakan daging. Beruang kutub memiliki rambut yang tebal, sehingga dapat bertahan hidup di suhu yang dingin seperti di daerah kutub. Beruang kutub juga memiliki warna rambut yang putih seperti salju yang berfungsi untuk bersembunyi agar tidak diketahui oleh mangsanya. Yang ketiga, kita akan mempelajari adaptasi morfologi pada serangga. Adaptasi morfologi pada serangga ada 4. Yang pertama, tipe mulut penggigit dan pengunyah. Tipe mulut penggigit dan pengunyah berfungsi untuk memakan dan mengunyah makanan yang didapat serangga, seperti tumbuhan atau makanan lainnya. Tipe mulut penggigit dan pengunyah mempunyai rahang atas dan rahang bawah yang kuat, sehingga memungkinkan serangga untuk menggigit makanannya. Contoh serangganya ialah belalang dan kumbang. Tipe mulut penghisap. Tipe mulut ini mempunyai beberapa bagian penting yang membantu serangga untuk menghisap makanannya lebih mudah. Misalnya, bagian proboscis yang bentuknya seperti tabung dapat memanjang dan menggulung. Proboscis memudahkan serangga untuk menghisap makanannya. Contoh serangganya ialah kupu-kupu. Tipe mulut penusuk dan penghisap. Tipe mulut ini memiliki bagian yang berfungsi untuk menusuk dan menghisap cairan makanannya. Biasanya, serangga dengan bentuk mulut ini mempunyai rahang yang runcing serta panjang. Contohnya, nyamuk dan kepik. Selanjutnya, tipe mulut penghisap dan penjilat. Tipe mulut ini bisa ditemui pada serangga seperti lalat dan lebah madu. Serangga dengan bentuk mulut ini mempunyai bagian khusus yang bentuknya seperti penghisap, namanya labellum. Selain itu, serangga ini juga mempunyai lidah yang cukup panjang, digunakan untuk menjilat makanannya. Selanjutnya, kita akan membahas adaptasi hewan secara fisiologi. Yang pertama, pada hewan air. Contohnya cumi-cumi. Cumi-cumi menghasilkan zat seperti tinta untuk mengelabui pemangsanya agar tetap bertahan hidup. Yang kedua, contoh adaptasi fisiologi hewan unta. Unta menyimpan lemak pada punuknya, memiliki kaki yang besar untuk berjalan agar tidak terperosok di dalam pasir. 3. Nyamuk. Nyamuk menghasilkan zat anti pembekuan darah agar mudah mengkonsumsi darah. Yang keempat, rayap. Rayap
memanfaatkan flagellata agar dapat menghasilkan enzim selulosa yang digunakan untuk bertahan hidup. Yang kelima, mamalia. Hewan mamalia, hewan pemakan rumputan yang di dalam saluran pencernaannya terdapat enzim selulase. Keenam, sigung. Sigung menyemburkan cairan bau untuk mengelak dari musuh, sehingga musuh tidak dapat mendekati sigung. Adapun adaptasi hewan secara tingkah laku, contohnya yang pertama, terenggiling. Terenggiling menggulung tubuhnya ketika merasa terancam. Yang kedua, cecak. Cecak memutuskan ekornya untuk mengelabui musuhnya atau biasa disebut autotomi. Yang ketiga, bunglon. Bunglon mengubah warna kulitnya menyerupai tempat yang dihinggapinya atau biasa disebut mimikri. Keempat, kerbau. Kerbau berkubang pada lumpur untuk mengurangi rasa panas sengatan matahari. Selanjutnya, pada bagian 3 ini kita akan mempelajari adaptasi pada tumbuhan. Adaptasi pada tumbuhan terbagi atas 1. Morfologi, 2. Fisiologi, yang ketiga tingkah laku. Adapun adaptasi tumbuhan secara morfologi, yang pertama, xerofit. Xerofit adalah tumbuhan yang telah beradaptasi terhadap kehidupan di daerah kering. Tumbuhan jenis ini dapat bertahan hidup pada daerah yang sangat panas dan kering, walaupun hanya mendapatkan sedikit air. Contoh khas tumbuhan jenis xerofit adalah tumbuhan kaktus, lili gurun, pohon kurma, dan aloe vera. Yang kedua, hidrofit. Hidrofit adalah tumbuhan yang mampu menyesuaikan diri di daerah perairan. Mempunyai permukaan daun lebar dan membantu penguapan air. Memiliki banyak stomata yang terletak di permukaan daun. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan laju transpirasi tumbuhan dan membuang kelebihan air dalam tubuh dengan penguapan. Mempunyai tangka menggembung yang berisi udara. Mempunyai akar yang tertanam di dasar air. Akarnya pendek dan halus untuk membatasi penyerapan air yang terlalu banyak. Contoh tumbuhan hidrofit adalah teratai. Yang ketiga, hygrofit. Hygro artinya basah atau lembab. Dengan demikian, tumbuhan hygrofit adalah tumbuhan yang mampu menyesuaikan diri pada daerah yang lembab. Ciri-ciri tumbuhan hygrofit diantaranya memiliki daun yang tipis dan lebar. Daunnya memiliki banyak stomata agar proses penguapan lebih cepat. Batang tumbuhan hygrofit biasanya tidak tampak karena ada di dalam tanah dan daunnya yang masih muda biasanya melingkar atau menggulung. Adapun contoh tumbuhan hygrofit misalnya tumbuhan paku, lumut, dan keladi. Adapun adaptasi tumbuhan secara fisiologi, contohnya kantung semar. Kantung semar adalah tumbuhan pemakan serangga yang banyak ditemukan di sekitar rawa-rawa, di mana terdapat tanah dengan tingkat keasaman tinggi, sehingga membuat kadar nitrogen di sana bagi tumbuhan sangatlah tipis. Kantung semar berbentuk seperti guci. Serangga yang hinggap di tepi kantung semar akan tergelincir dan terperangkap. Cairan yang ada di dalam kantung semar. Cairan tersebut berguna untuk menghancurkan serangga, sehingga nitrogennya dapat diserap.
Adaptasi fisiologi pada bunga. Bunga memiliki bau yang khas, sehingga bunga dapat mengundang serangga untuk membantu proses penyerbukan. Bunga jenis ini menghasilkan madu atau nektar, dan serbuk sarinya mudah melekat. Yang ketiga, bunga Rafflesia. Bunga Rafflesia beradaptasi secara fisiologi, yaitu penyesuaian fungsi alat-alat tubuh makhluk hidup dan lingkungannya. Bunga Rafflesia dapat mengeluarkan bau busuk untuk menarik serangga agar mendatanginya. Dengan demikian, ketika serangga masuk ke dalam bunga Rafflesia, akan menjadi makanannya. Adapun adaptasi tumbuhan secara tingkah laku, contohnya putri malu. Tumbuhan putri malu banyak dijumpai tumbuh di tepi jalan. Tumbuhan putri malu mempunyai ciri khusus pada daunnya. Daun tumbuhan putri malu akan mengatup apabila tersentuh sesuatu. Hal ini menunjukkan bahwa putri malu beradaptasi terhadap sentuhan. Yang kedua, pohon jati. Pohon jati menyesuaikan diri dengan cara menggugurkan daunnya saat musim kemarau. Pengguguran daun ini bertujuan agar tidak terjadi penguapan yang berlebihan yang dapat menyebabkan tumbuhan kekurangan air dan mati. Yang ketiga, tumbuhan jagung. Tumbuhan jagung akan menggulungkan daunnya pada saat musim kemarau. Adapun tujuan dari daun jagung menggulung pada saat udara panas itu disebabkan untuk mengurangi penguapan. Yang keempat, bunga matahari. Bunga matahari beradaptasi dengan cara menyesuaikan diri terhadap sinar matahari dengan mengikuti gerak matahari. Biasanya, bunga matahari mengikuti arah gerak matahari ketika cuaca terik atau tidak turun hujan. Nah, demikian pembelajaran yang sudah Bu Guru berikan terkait dengan cara makhluk hidup menyesuaikan diri. Terima kasih semuanya sudah menyimak. Semoga bermanfaat ya. Sampai bertemu kembali. Dan jangan lupa patuhi protokol kesehatan. Terima kasih.